Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Ketika Rasulullah berserta istrinya Khadijah dan Imam Ali salat di Ka'bah dan sama sekali tidak menyembah berhala, lalu kemudian mendapat larangan, mendapat cercaan, mendapat makian dari kaum kafir Quraisy dan melarang mereka untuk melakukan hal itu. Ketika Allah menetapkan bahwa bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah, wahai Muhammad, lalu kau diperlakukan seperti itu, sementara para penduduk Ka'bah mengetahui kealiman engkau, kesalehan engkau. Engkau tidak pernah tidak berkata bohong. Engkau tidak pernah tidak untuk selalu berkata jujur. Engkau selalu mencintai fakir miskin, mencintai anak yatim. Sementara mereka yang melarang itu adalah teman-temannya Abu Lahab yang gemar sekali berzina, gemar sekali memakan duit riba, dan gemar sekali meminum khamar. Jadi semacam ada paradoks. Ketika engkau ingin memfitrahkan kembali Ka'bah kepada tiada Tuhan selain Allah, ketika Ibrahim seujung rambut pun, seujung kaki pun tidak pernah berniat untuk membuat berhala, dan ketika berhala ciptaan-ciptaan dari logika-logika sesat iblis laknatullah, hayalan-hayalan iblis laknatullah, logika-logika murtadnya iblis laknatullah berkembang biak menjadi 360 berhala berupa wujud-wujud malaikat yang dinisbahkan sebagai nenek moyang orang Arab. Mengapa bisa terjadi hal semacam itu? Karena memang sudah tidak ada mercusuar kebenaran. Semua sudah menjadi binatang. Sebinatang-binatangnya binatang, yang paling binatang adalah ketika engkau akan muncul sebagai nabi yang terakhir. Raja-raja saling membunuh, saling menikam antar saudara sendiri. Tidak peduli ibunya, bapaknya, yang penting dia menjadi raja. Dan ketika menjadi raja, terbebaskan semua hawa nafsunya, mau apa saja harus diturutin. Udah tidak ada lagi itu panggilan ibu, adik, atau apapun. Semua bebas berzina. Zarathustra saya mengajarkan dewa kebaikan dan dewa keburukan yang berperang dari awal bumi sejak akhir sampai akhir bumi. Pun begitu juga diselewengkan oleh kaum Majusi. Banyak semacam penyembahan-penyembahan lewat membakar wanita hidup-hidup, bisikan-bisikan setaniah yang merasuki jiwa-jiwa umat Majusi. Dan di sekitar Bani Israel, di mana Taurat dijadikan sebagai alat bagi sekelompok rabi-rabi yang mendulang kekayaan di dalam agama, memakan duit riba, menghalalkan segala cara, mencekik raja-raja yang gemar sekali berpoya-poya dengan memberikan pinjaman yang secara logika tidak akan mungkin mereka bisa membayarnya, pinjaman-pinjaman itu. Tapi bisa mereka bebaskan pinjaman-pinjaman itu dengan segumpal kekuasaan yang mereka dapati dengan cara berbisnis kotor. Jadi memang kejadian-kejadian Arab jahiliyah, kejadian-kejadian ketika Rasulullah itu
muncul. Ini mulai terlihat di tanda-tanda akhir zaman. Makanya banyak sekali yang mengklaim bahwa ini tanda-tanda akhir zaman. Tapi siapa yang tahu? Itu rahasia Allah. Kiamat itu rahasia Allah, tanda-tanda akhir zaman itu rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah pun sendiri tidak tahu. Walaupun itu kisi-kisi pun itu kisi-kisi. Yang benar itu yang datangnya dari Al-Quran. Pun kalau hadis-hadis itu juga wallahu alam. Karena bagi sebagian ulama juga banyak yang berpendapat, banyak begitu hadis-hadis yang tidak mutawatir. Tidak mutawatir itu yang tidak datangnya tiba-tiba langsung menggema hanya untuk mendompleng, untuk mendukung kekuasaan. Begitu, maaf saja ini bukannya saya so tahu, tapi memang nyatanya seperti itu. Mengikuti pita-pita Bani Israel, mengikuti pita-pita Bani Nasrani, menghalalkan segala cara sudah merasuki banyak umat muslim. Mau itu mazhab Syiah, mau itu mazhab Sunni, mau itu mazhab nasionalis, sekuler atau apapun, tapi KTP-nya Islam itu menghalalkan segala cara. Terkadang sudah terlihat. Ini terbukti dengan ISIS, dengan logika-logika sesatnya, ingin mendirikan khilafah dengan hadis-hadis yang sebenarnya itu hadis-hadis yang hanya mereka percaya saja dan tidak semua umat muslim percaya. Begitupun Syiah juga banyak yang kurang waras juga di dalam Syiah sendiri juga semacam menyiksa diri, seperti penyiksaan diri itu ketika Imam Husain meninggal itu seperti model-model penyiksaan diri ketika Yesus disalib 11-12. Pun saya pernah bicara kepada Masya sendiri, ya memang agamanya fitrahnya seperti itu, bukannya kitanya menyamakan ya. Kalau begitu ya tubuhmu itu tubuh yang sangat suci. Allah memberi ruh itu ke dalam tubuh kamu, jadi ada ruh di dalam itu yang suci. Jangan disakiti, jangan dijalimi demi apapun, apalagi hanya demi Imam Husain. Tapi memang terserah, setiap mazhab, setiap aliran, setiap sekte memiliki logikanya sendiri-sendiri, memiliki pemahamannya sendiri-sendiri. Memang kita sedang berlomba-lomba di dalam jalan kebaikan. Kembali kepada ayat yang mengatakan bagaimana jika yang melarang itu model-modelnya, melarang kamu sholat itu di Ka'bah itu modelnya seperti Abu Lahab. Jadi maling teriak maling, menuduh Rasulullah gila, menuduh Rasulullah sesat, menuduh Rasulullah tidak di jalan Allah. Tapi dia sendiri kelakuannya, kepribadian yang gemar sekali dengan bermain harta, punya istri tapi masih mengkoleksi gundik di mana-mana. Begitu bangganya dengan rupanya yang rupawan dan anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng yang selalu dia bangga-banggakan. Hanya menjadi pion-pion caturnya Abu Sufyan sebagai menantunya yang menjadi kepala mafia di zaman Rasulullah SAW. Begitu. Jadi Allah, ini pertanyaan yang sangat satir. Gimana tuh Mat, yang ngelarang kamu sholat itu orangnya macam begitu? Ya Rasulullah mah tidak peduli, yang penting dia mengingatkan. Itu urusan Allah gimana? Aku hanya menyampaikan. Kembalilah kepada cara sholat Ibrahim. Tidak ada berhala satupun dahulu Ibrahim buat semacam batu yang diturunkan dari langit, ditancapkan di situ biar tauhid menjadi saksi nyata bahwa akan terus berdiri sampai akhir zaman. Tauhid itu satu, tapi kok tiba-tiba jadi 360 berhala berupa malaikat-malaikat itu? Rasulullah yang mengingatkan itu. Terus masalah
gimana-gimana dikembalikan kepada Allah, karena Allah yang paling tahu. Dan Allah yang paling tahu cara membalas umat-umat seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin.